Setiap orang punya problem dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya, dan dia punya harapan untuk memperbaikinya, maka dia akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Tapi ketika sudah tidak punya harapan, maka sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya barangkali hikmahnya pada pagi ini, pada siang ini, yuk kita sama-sama mengambil ibrah dan pelajaran. Mumpung teman-teman memiliki banyak waktu untuk membuka Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, membaca terjemahannya, mari kita sama-sama kita mengambil hikmah yang bisa kita ambil. Salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan Al-Quran sebagai manual booknya, buku petunjuk bagi setiap problem yang dihadapi oleh kita. Seperti kita beli mobil, pasti dilengkapi dengan buku petunjuknya. Seperti kita beli motor, pasti kita dilengkapi dengan manual booknya. Beli handphone saja, itu sudah dilengkapi dengan manual booknya atau buku petunjuknya. Apalagi hidup kita, apalagi keadaan kita. Manusia sebelum lahir, Allah sudah siapkan manual booknya berupa Al-Quranul Karim. Mari kita sama-sama menengok dan melihat bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk menyelesaikan satu persatu dari masalah kita. Pertama, dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita begini. Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalikal kitab, kitab ini la raiba, tidak ada keraguan. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk ini akan lebih mudah menyelesaikan masalahnya ketimbang orang yang tidak memilih petunjuk. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke hutan belantara, tidak ada yang membawa kita, tidak membawa peta, tidak membawa sesuatu yang bisa membuat perjalanan kita lancar, maka boleh jadi pada saat di hutan itu justru kita akan mati dan menghadapi musibah yang lebih besar lagi. Sama ketika seseorang itu berjalan dalam kehidupannya, kalau tidak ada petunjuk, kalau tidak ada sesuatu yang bisa membawa kita cenderung celaka dan tidak selamat dari kehidupan kita. Mari kita lihat, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini la raiba, tidak ada keraguan, hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat mendapatkan petunjuk dari Allah adalah pertama keyakinan dulu. Sama seperti orang misalnya bawa kendaraan, tapi dalam hatinya ragu, biasanya celaka. Orang bawa motor, biasanya ketika dalam hatinya ragu, maka biasanya dia kena razia, dia kena kecelakaan, dia nabrak atau tertabrak orang lain. Jadi sangat penting sekali keyakinan ini kepada Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kita. Nah, mari kita ambil lagi misalnya petunjuk apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini. Sekarang di luar sana sedang merebak wabah penyakit yang bukan hanya rumah sakit yang penuh, tapi juga hotel-hotel karantina di Karawang ini sudah sangat penuh. Walaupun ditempatkan di hotel, tapi yang namanya sedang di karantina itu tetap tidak betah, tetap tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi semua kondisi kenyamanan, ketika hati kita tidak memiliki kelapangan, tidak memiliki keluasan, maka tetap tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Maka penting kita selalu berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau kita sering membaca surat Alam Nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka ujrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Mari kita ambil salah satu kejadian misalnya yang menimpa sekarang nih, penyakit. Penyakit ini kan sekarang merebak di mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita. Salah satu di antaranya, kita ambil salah satu sampelnya. Dalam surat Al-Anbiya ada seorang nabi yang dikasih sakit yang luar biasa. Punten ya, namanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini sakitnya 17 tahun. Gitu ya. Sakitnya 17 tahun, dipelihara dan dirawat oleh istrinya. Istrinya tidak kuat sampai meninggal. Istrinya meninggal, anak-anaknya yang 9 orang pun bergantian merawat beliau. Tapi beliau
beliau ternyata saking parahnya sakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, putra-putrinya juga wafat, putra-putrinya juga meninggal. Jadi istrinya meninggal, putra-putrinya meninggal, rumahnya terbakar, dan akhirnya diasingkan ke hutan karena orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak sanggup melihat kondisi Nabi Ayub yang sudah sangat parah. Jadi karena penyakitnya memang penyakit kulit, jadi menjijikkan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam itu diasingkan ke sebuah hutan. Pada saat ini Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu. Ketika Ayub memohon kepada Rabb-nya, ketika Ayub meminta kepada Rabb-nya, ketika Ayub berdoa kepada Rabb-nya, Ani masanya durri, sesungguhnya aku mengalami masa-masa yang sangat berat, ujian yang sangat berat, penyakit yang sangat berat. Seluruh tubuhnya habis dimakan oleh lala, dimakan oleh penyakit itu. Beliau hanya minta satu saja, ya Allah, aku izinkan, aku ikhlas tubuh ini dimakan oleh segenap penyakit. Tapi aku mohon kepadamu, jangan biarkan hatiku terkena dengan penyakit itu, karena dengan hati itu aku bisa menyembahmu, bisa berzikir kepadamu, bisa ingat kepadamu. Maka jangan kau biarkan hati ini ikut dimakan oleh penyakit itu. Akhirnya beliau meminta kepada Allah, Ani masanya duri wa anta arhamur rahimin. Aku mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang cukup meletihkan, berat sekali. Tapi beliau, wa anta arhamur rahimin, dan engkau yang maha pengasih dan maha penyayang. Bapak, juga teman-teman yang ada di lapas, juga para petugas yang sedang mendampingi teman-teman yang di masjid ini, mari kita sedikit banyak, penyakit yang menimpa Nabi Ayub ini penyakit yang tidak pernah menimpa orang di dunia ini. Tidak ada obatnya, sakitnya sangat parah, sesuatu yang sangat luar biasa. Tadi istrinya wafat, anak-anaknya meninggal, rumahnya terbakar, semuanya habis. Kalau pakai logika kita nih, udah hilang harapan. Kalau tidak beriman kepada Allah, udah minta bunuh diri gitu. Udah minta diputuskanlah hidupnya. Tapi enggak, apa yang dilakukan oleh beliau menjadi contoh bagi kita. Seberat apapun ujian yang menimpa kepada kita, seberat apapun masalah yang menimpa kepada kita, dan separah apapun penyakit yang menimpa kepada kita, belajarlah dari kuatnya keyakinan Nabi Ayub alaihissalam. Coba ada enggak masalah yang lebih berat daripada Nabi Ayub alaihissalam? Kita misalnya di dunia ini, kita terpisah dengan keluarga, tapi mereka masih bisa mendoakan kita. Kita terpisah dengan keluarga, tapi anak-anak kita masih bisa mengirimkan kabar baik kepada kita. Kita misalnya terpisah dari mereka, tapi mereka masih bisa saling membantu dengan saling mendoakan dan saling menguatkan dari jarak jauh. Nah, tapi Nabi Ayub pada saat itu tidak. Apa jawabannya? Nanti setelah pengajian ini boleh dilihat Al-Quran dan terjemahannya atau tafsirnya. Apa kata Allah jawabannya? Fastajabna wa kasyafna. Aku ijabah dan aku buka semua kesulitan itu. Perjalanannya dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam ini karena sebuah harapan, karena sebuah keyakinan, karena sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi Ayub alaihissalam dibantu, ditolong, dan diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah sembuhkan penyakitnya secara sempurna. Yang kedua, istrinya yang sudah wafat itu Allah hadirkan lagi perempuan yang ditikahi oleh Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Ayub alaihissalam dari rahim istri yang keduanya ini memiliki anak 11. Dari 8 anak yang wafat itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 11 anak. Hartanya dikembalikan lagi, keluarganya diutuhkan lagi, kehidupannya dinormalkan lagi, dan semuanya keadaannya menjadi baik-baik saja. Kenapa? Karena tadi bermodal keyakinan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang masih ada keyakinan kepada Allah, sepanjang masih punya harapan, insya Allah selalu ada solusi, selalu ada jalan, selalu ada kesembuhan.